Ya, kita masuk minggu ke-6. Orang-orang yang berbagian atas sifat ilahi dan perkembangan hayat ilahi dalam sifat ilahi bagi jalan masuk yang kaya ke dalam kerajaan Allah. Amin. Yang satu Romawi, sebagai orang-orang yang telah menerima iman yang sama berharganya. Kita kaum beriman dalam Kristus harus menjadi orang-orang yang berbagian atas sifat ilahi. Ya, saudara-saudari, kita sudah memiliki sifat ilahi, tetapi selanjutnya kita harus berbagian ya, dengan sifat ilahi ini. Banyak yang telah memiliki sifat ilahi di dalam hayat yang telah mereka terima, tetapi belum berbagian atau masih kurang berbagian dengan sifat ilahi. Ya, di dalam roh kita adalah spesies Allah dengan sifat ilahi. Tetapi yang dimaksud dengan berbagian atas sifat ilahi ini sebetulnya adalah di dalam jiwa kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menjadi gembala jiwa bagi kita. Di dalam roh kita sudah berbagian, kita sudah memiliki sifat ilahi itu di dalam roh, tetapi kita harus mengambil bagian di dalam jiwa kita atas sifat ilahi ini. Jadi bukan hanya roh kita yang menjadi spesies ilahi, ya, tetapi roh kita ini harus mentransformasi jiwa kita sehingga jiwa kita pun menjadi spesies ilahi yang hidup oleh sifat ilahi. Inilah maksud berbagian. Ya, maksud harus berbagian atas sifat ilahi. Jadi bukan harus menerima sifat ilahi ya, karena itu sih diberi gratis, cuma-cuma, tanpa usaha kita menerima sifat ilahi. Tetapi untuk berbagian dalam sifat ilahi dikatakan di garis besarnya itu harus ya. Artinya ada kerjasama dengan kita. Jadi kalau kita memperhidupkan spesies ilahi, sifat ilahi di dalam jiwa, akhirnya tubuh kita juga menjadi spesies ilahi dengan sifat ilahi. Ya, kita bisa ya berbagian atas sifat ilahi di dalam jiwa kita hari ini karena kita telah menerima iman yang berharga. Iman ini berharga sekali. Ya, sama berharganya dengan iman yang telah diterima oleh
para rasul. Mungkin secara kuantitas para rasul memiliki iman yang sama, iman yang lebih besar. Tetapi secara kualitas iman ini sama berharganya. Walaupun iman kita belum sebesar iman para rasul. Ya, jadi iman ini sudah kita terima dan nilainya, sifatnya itu sama berharga. Sama-sama berharga. Tidak ada kurangnya sedikit pun, sama berharganya dengan iman yang dimiliki para rasul yang sedemikian mengekspresikan Kristus. Jadi kita udah punya modal yang sama. Para rasul pun tidak langsung memiliki iman yang sebesar itu. Mereka sama dengan kita pada mulanya hanya memiliki iman di dalam roh saja. Ya, belum menyebar ke jiwa. Jadi sama sebetulnya kita dengan para rasul tuh ya. Hari ini memang secara kuantitas belum sebanyak mereka imannya. Tetapi secara kualitas itu sama percis berharganya. Itulah dasar kita bisa berbagian dalam sifat ilahi. Ya, di dalam 2 Petrus 1 ayat 1 itu hanya ditulis iman. Sudah, nggak ada keterangan. Tetapi di teks aslinya, catatan kakinya juga mengatakan iman yang sama berharganya. Ya. Itu 2 Petrus 1 ayat 1 dalam teks aslinya. Jadi sifat ilahi ini ada di dalam iman itu. Iman yang berharga itu. Iman itu bukan percaya, saudara-saudari. Ya, di dalam alam pemikiran kebanyakan orang Kristen tuh, definisi iman itu adalah percaya. Bukan. Iman itu bukan percaya. Percaya itu sikap kita. Tetapi iman itu adalah hayat, saudara-saudari. Percaya adalah hasil dari masuknya hayat itu. Masuknya hayat ke dalam kita itu sama dengan masuknya iman ke dalam kita. Hasilnya baru kita percaya kepada Allah. Ya, jadi memang kita ini beriman kepada Kristus. Tetapi ungkapan beriman kepada Kristus itu hanya hasil, ya, hasil dari masuknya Kristus itu sendiri, hayat itu ke dalam kita, sehingga menjadi iman di dalam kita. Ya, hasilnya baru kita bisa beriman kepada Kristus, kepada Allah. Ya. Ada banyak ayat-ayat di dalam Alkitab yang memperlihatkan bahwa iman di dalam diri kita itu sebetulnya diri Tuhan Yesus sendiri.
iman di dalam diri kita itu bukan iman kita. Kita tidak punya iman. Kalaupun Anda punya iman, itu sebetulnya hanya keyakinan. Keyakinan itu beda dengan iman. Keyakinan itu buatan manusia, tidak berharga. Yang berharga itu iman. Dan di dalam Alkitab ada banyak ayat yang mengatakan bahwa iman yang masuk ke dalam kita itu sebetulnya Tuhan Yesus sendiri yang masuk ke dalam kita. Kristus di dalam kita. Itulah iman kita. Ya, bukan iman dari diri kita, tetapi iman Yesus Kristus sendiri yang masuk ke dalam kita. Ya, contohnya Galatia 2 ayat 20. Ya, di Alkitab bahasa Indonesia ditulisnya itu iman dalam anak Allah. Tapi teks aslinya itu seharusnya dicatat iman anak Allah. Jadi ini tuh iman anak Allah, bukan iman kita. Nah, anak Allah ini sebagai hayat masuk ke dalam kita. Kemudian di ayat 16-nya bahasa Indonesianya mengatakan iman dalam Kristus Yesus. Tetapi teks aslinya seharusnya iman Yesus Kristus. Jadi ini adalah iman Yesus Kristus sendiri, bukan iman kita. Ketika Yesus Kristus masuk ke dalam kita sebagai hayat, maka itu menjadi iman kita. Tetapi bukan iman yang berasal dari diri kita sendiri. Ya. Roma 3 ayat 22 dan 26, Galatia 3 ayat 22, Efesus 3 ayat 12, Filipi 3 ayat 9, ya, dan masih ada beberapa. Itu serupa ayat-ayat yang serupa. Kalau Anda melihat teks aslinya, itu adalah iman dalam arti hayat atau Tuhan Yesus sendiri di dalam kita. Ya, Roma 10 ayat 17, iman itu muncul oleh firman. Nah, firman di sini adalah diri Tuhan sendiri yang masuk ke dalam kita sebagai firman. Bukan sebagai logos, tetapi sebagai rema. Teks aslinya itu iman muncul oleh rema, bukan doktrin yang mati. Ini adalah hembusan firman. Ini adalah roh firman. Ini adalah hayat itu sendiri. Masuk ke dalam kita menjadi iman kita. Nah, inilah saudara-saudari penjelasan dari frase iman yang sama berharganya yang ada di 2 Petrus 1 ayat 1. Jadi ya, dulu saya disuruh-suruh untuk berusaha percaya kepada Tuhan ketika dalam kesulitan, dalam situasi yang sepertinya penuh dengan masalah. Saya diajarkan dulu untuk berusaha percaya kepada Tuhan. Waduh, stres, capek, tidak sanggup saya percaya. Tapi saya berusaha untuk yakin. Nah, itu bisa. Sementara waktu ada sih keyakinan, tetapi
cepat luntur lagi, hilang lagi, bersamaan dengan situasi yang tidak berubah. Nah, jadi inilah perbedaan antara iman dengan keyakinan. Di kekristenan pada umumnya itu ya orang-orang dilatih untuk yakin gitu ya, dengan kata-kata yang fasih, keahlian berbicara dari para motivator. Hasilnya orang-orang bisalah dalam sejangka waktu punya keyakinan gitu ya. Tetapi itu bukan iman. Keyakinan itu boleh kita anggap sebagai iman palsu yang akan segera luntur. Bukan iman yang berharga, bukan iman yang seperti di 2 Petrus 1 ayat 1. Iman yang sama berharganya dengan iman para rasul. Ya, iman yang asli itu bukan keyakinan yang berasal dari usaha kita mempercayai sesuatu. Iman yang asli itu adalah Kristus sendiri sebagai roh pemberi hayat masuk ke dalam kita. Hasilnya kita hidup bukan oleh iman kita, tetapi oleh iman anak Allah, iman Tuhan Yesus sendiri, yang tadi sudah saya sampaikan ayat-ayatnya ya. Jadi iman inilah, saudara-saudari, iman yang adalah hayat yang berharga ini ya, yang membuat kita punya dasar, punya kekuatan untuk apa? Untuk berbagian di dalam sifat ilahi. Ya, apa maksudnya berbagian dalam sifat ilahi? Berbagian itu artinya berpartisipasi ya. Berpartisipasi itu ikut serta gitu ya. Jadi hari ini di dalam gereja ya, yang adalah kerajaan Allah, ya Allah itu sedang melakukan aktivitas ya bersama dengan para pemenang, bersama dengan saudara-saudara yang bertumbuh dalam hayat, saudara-saudara yang matang dalam hayat. Hari ini sedang melakukan banyak aktivitas bersama Allah. Dan aktivitas di dalam gereja, di dalam kerajaan Allah hari ini, yaitu gereja ya, yang dilakukan oleh orang-orang yang matang, itu adalah suatu aktivitas sifat ilahi, ekspresi sifat ilahi. Nah, Anda dan saya sudah belum berbagian, sudah belum beraktivitas bersama mereka, berpartisipasi bersama mereka, atau Anda hanya menjadi jemaat biasa. Ya, istilah jemaat biasa itu umum dan wajar di kekristenan. Tetapi itulah suatu kemerosotan kalau bagi kita. Jikalau Anda hanya datang seminggu sekali, duduk dengar pulang, hanya sebegitu saja. Ya, mungkin Anda juga mengikuti sidang 1 kali tambahan setiap minggu. Tetapi pertanyaannya, apakah sifat ilahi itu terekspresi melalui jiwa Anda, melalui pemikiran, perkataan, perasaan Anda, tindakan Anda, melalui tekad? Apakah semuanya itu sifat ilahi?
Oh Tuhan Yesus, semoga Anda dan saya ikut serta dalam aktivitas-aktivitas Allah dengan para saudara-saudari yang matang. Biarlah kita ikut serta saudara-saudari berbagian atas sifat ilahi ini. Ya memang Anda sudah memiliki sifat ilahi. Tetapi garis besar FKKP tidak mempermasalahkan perkara memiliki atau tidak memiliki. Yang dipermasalahkan adalah harus berbagian di atas sifat ilahi. Kita bisa berbagian karena kita sudah punya modalnya. Di dalam diri kita ada hayat yang berharga. Ya, hayat yang berharga inilah yang disebut iman yang sama berharganya. Ya, sehingga kita bisa memperhidupkan Allah sendiri. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 5, Allah itu terang. Kita pun bisa menjadi terang. 1 Yohanes 4 ayat 8, Allah itu kasih. Kita pun bisa menjadi kasih. Bukan sekedar mengasihi, tapi kita sendiri menjadi kasih. Itulah sifat Allah. Ya, Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Kita pun menjadi manusia-manusia rohani. Ya, sifat-sifat ilahi menjadi sifat kita. Kebajikannya menjadi kebajikan kita. Kekuatannya menjadi kekuatan kita. Keunggulannya menjadi keunggulan kita. Bukan hanya di dalam roh, tetapi juga dalam aktivitas-aktivitas jiwa. Mengekspresikan sifat ilahi. Jangan percaya kepada kelemahan Anda. Jangan percaya kepada kegagalan Anda. Percayalah kepada hayat itu yang ada di dalam diri Anda. Mengekspresikan sifat ilahi itu adalah hak Anda dan hak saya. Ya, itu yang dimaksud 1 Romawi 1 poin C nomor 3. Ya, kita punya hak untuk mengekspresikan kebajikan-kebajikan ilahi, saudara-saudari. Jangan pedulikan tuduhan-tuduhan iblis ya, yang sering menuduh kita, karena memang kita masih sering jatuh ke dalam dosa. Kita masih sering mengekspresikan temperamen, sifat-sifat buruk. Gak masalah. Di dalam diri kita ada hayat yang berharga. Itu bisa menjadi modal kita, asal kita melatih diri kita menggunakan roh. Pasti hayat yang berharga itu terekspresi di dalam diri kita, saudara-saudari. Sebetulnya inilah berkat yang terbesar di alam semesta, saudara-saudari. Ya, pembacaan hari ini yang hari pertama mengatakan itu adalah berkat yang terbesar di alam semesta. Kita bisa berbagian, saudara-saudari, berbagian atas sifat ilahi. Ya, memiliki sifat ilahi di dalam roh itu belum menjadi berkat yang terbesar. Berkat yang terbesar itu jika Anda dan saya sudah berbagian di dalam sifat ilahi itu, saudara-saudari. Dan kalau di hari kedua, ya, berkat-berkat yang besar itu adalah janji-janji yang berharga dan sangat besar. Ya, janji-janji yang sangat besar itu menurut teks aslinya itu sebetulnya paling besar, ya, bukan sangat besar. Kalau sangat besar itu artinya mungkin saja ada yang lebih besar. Tetapi 2 Petrus 1 ayat 4
Janji-janji itu sangat besar, itu paling besar teks aslinya. Jadi ini adalah janji-janji yang paling besar di alam semesta ini, saudara-saudari. Ya, janji-janji ini pertama-tama Anda memiliki sifat ilahi, kemudian Anda maju ya berbagian, berpartisipasi, ikut serta dalam mengekspresikan sifat ilahi melalui jiwa Anda. Ya. Oh, saudara-saudari, kalau di catatan kakinya, kalau Anda baca catatan kakinya 1 Petrus 1 ayat 4, janji-janji itu ada ayat-ayatnya, saudara-saudari. Ya. Ya, pertama-tama ada contoh janji itu di dalam diri Paulus. Ya, janji apa? Ya, kebanyakan orang Kristen pikiran alamiahnya berpikir, oh janji-janji itu merupakan sesuatu yang kita harapkan secara alamiah ya. Ya mungkin berkat-berkat, baik itu materi ataupun kesembuhan. Mungkin orang-orang Kristen berpikir janji-janji itu janji-janji mujizat, mujizat kesembuhan, mujizat ditolong dari ekonomi yang sulit, mujizat menjadi kaya. Bukan itu, saudara-saudari, janji-janji yang besar itu. Itu janji-janji dari dunia sih iya ya. Kalau berhubungan dengan materi, dengan tubuh jasmani kita, saudara-saudari, Rasul Paulus sampai akhir hayatnya tidak disembuhkan, saudara-saudari. 3 kali dia berdoa, minta duri diangkat dari tubuhnya. Tuhan katakan, cukup kasih karuniaku. Tidak, Paulus tidak disembuhkan. Paulus tidak mendapat mujizat. Yang dijanjikan oleh Allah adalah di dalam kelemahanmu, kekuatanku menjadi sempurna. Nah ini janjinya. Tuhan Yesus, semoga kita bisa memiliki pengharapan yang tepat. Janji-janjinya itu adalah kekuatan dari hayat ilahi. Sifat ilahi itu terekspresi. Ya bukan yang sementara. Ya mungkin Anda mendapatkan berkat materi, nanti itu semua hilang. Mungkin Anda mendapat kesembuhan, nanti tubuh Anda kembali jadi tanah. Bukan yang sementara seperti itu, saudara-saudari. Janji-janji yang terbesar dan paling besar di alam semesta, kita berbagian dalam sifat ilahi. Paulus di dalam kelemahannya, saudara-saudari, mengalami janji-janji yang besar dan berharga ini. Kekuatan Allah begitu sempurna di dalam diri Paulus. Ya, selain itu ada janji-janji di dalam Matius 28 ayat 20. Ya, janjinya kita bisa mengajar orang lain. Kita bisa melayani Tuhan dalam penyertaan Tuhan. Apakah Anda sudah menggembalakan? Apakah Anda sudah merawat saudara-saudari? Ini janji loh. Kalau Anda belum melakukannya di lokal Anda, merawat saudara-saudari, mengunjungi mereka, ya, memberi mereka makan. Kalau Anda belum mengalami ini, tagih janji itu kepada Tuhan. Tuhan, aku mau, Tuhan, mendapatkan janji itu. Aku mau berfungsi bagi gereja. Itu janji Tuhan. Ya.
Ini berdasarkan catatan kakinya, saudara-saudari. Kemudian Yohanes 6 ayat 57, janji tentang makan Kristus. Melalui makan Kristus, hasilnya kita hidup karena makanan yang kita makan. Ya, Anda bisa bekerja, beraktivitas, melayani Tuhan, itu semua karena Anda makan. Ya, makananlah yang membuat tubuh Anda bisa beraktivitas. Tubuh Anda bisa bekerja karena makanan. Inilah janji Tuhan. Kita bisa makan Kristus. Sehingga secara rohani kita menjadi manusia-manusia yang rohani, yang hidup rohnya karena Kristus. Ya, bukan hanya fisik jasmaninya, tetapi rohnya hidup karena makan Kristus. Kemudian janji-janji yang lain ada di dalam Yohanes 7, 38, 39 tentang janji kita akan memiliki aliran-aliran air hayat. Bukan hanya ada satu aliran, ada banyak aliran. Artinya banyak aspek kenikmatan hayat. Ya, janji-janji ini, aliran-aliran hayat ini itu adalah bisa berupa aliran kasih, aliran sukacita, ya, aliran pengudusan baik secara watak maupun secara posisi. Ada juga aliran damai sejahtera. Aliran hayat ini pun bisa menjadi kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, ini aliran-aliran air hayat. Ini janji-janji itu, saudara-saudari. Ya, tagih janji ini. Tuhan, aku ingin memiliki kasih, sukacita, pengudusan, damai sejahtera. Aku ingin punya kesabaran Kristus dalam menanggung penderitaan. Ya, jangan menagih janji mujizat terlepas dari penderitaan, jangan. Tagihlah janji kekuatan dan kesabaran menderita. Itu janji yang paling besar. Buat apa Anda menerima mujizat, ya, tetapi Anda tidak menjadi orang-orang yang mengekspresikan kesabaran Kristus, kemurahan Kristus, kebaikan Kristus, kelemah lembutan Kristus. Janji-janji yang paling besar itu adalah sifat ilahi ini yang terekspresi melalui jiwa kita. Ya, masih ada banyak janji-janji, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang pasti janji-janji yang berharga dan paling besar di alam semesta itu adalah Anda berbagian di dalam sifat ilahi. Ya, berbagian di sini adalah Anda berpartisipasi, Anda ikut serta, ya, di dalam aktivitas-aktivitas Allah bersama kaum beriman pemenang yang matang dalam hayat di dalam gereja lokal, saudara-saudari. Terdengarnya ini janji-janjinya kok seperti berat, ya, seperti janji-janjinya terdengarnya itu seperti tidak menarik, ya. Karena tadi saya menyebutkan ada penderitaan di sana, ada duri dalam daging Paulus di sana. Saudara-saudari, ketika kita berbagian dalam sifat ilahi, ya, hal-hal yang sepertinya kewajiban berat itu sebetulnya menjadi kenikmatan kita. Aktivitas-aktivitas itu menjadi kenikmatan kita. Ini bukan peraturan-peraturan luaran, bukan. Ya, ini adalah sifat ilahi yang menjadi sifat kita. Justru ketika kita tidak mengekspresikan sifat ilahi ini, kita tidak nyaman, kita menderita. Ketika Anda sombong, oh tidak nyaman. Ya, ketika Anda mungkin
mau mencari kepentingan diri sendiri. Anda mungkin berusaha mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri. Itu sifat-sifat alamiah membuat Anda gak nyaman. Karena sifat ilahi di dalam diri Anda itulah kita tidak nyaman lagi dengan segala sifat-sifat alamiah yang dulu menjadi kehidupan kita. Jadi bukan suatu peraturan yang berat, bukan. Ini adalah satu hukum hayat, saudara-saudari. Satu kecenderungan kita yang baru. Ya, kita berbagian di dalam sifat ilahi ini dengan nyaman, saudara-saudari. Ya, inilah kecenderungan kita yang hidup oleh sifat ilahi. Kita akan memiliki kecenderungan yang baru, ya saudara-saudari. Akhirnya kita terus-menerus melatih diri memperhidupkan sifat ilahi. Ya, memperhidupkan sifat ilahi ini sebetulnya melatih roh, ya. Melatih roh itu sebetulnya berlatih memperhidupkan sifat ilahi. Ya, kita terus semakin kita rajin, ya kita akan mengalami penyebaran sifat ilahi ke dalam jiwa kita, sehingga sifat ilahi ini makin lama makin mendominasi kehidupan kita. Ya, kita harus melatih roh kita supaya apa? Memperbesar ruang lingkup hayat ilahi di dalam diri kita. Ya, caranya kita terus menikmati Tuhan dalam arti menikmati firman-Nya, bukan hanya membaca firman, tetapi juga berlatih doa baca, berlatih berdoa, memiliki aktivitas-aktivitas korporat, memiliki mitra-mitra doa, memiliki pelayanan menggembalakan dalam koordinasi dengan saudara-saudari lain, terbebas dari sifat individu. Semuanya itu akan memperbesar ruang lingkup hayat ilahi di dalam kita. Akibatnya, saudara-saudari, hasilnya ya di hari kedua disinggung kita akan luput dari apa? Luput dari perusakan. Perusakan yang diakibatkan oleh hawa nafsu. Ya, hawa nafsu itu merusak kita. Ya, hari ini ada banyak ya gadis-gadis bodoh yang membuang waktu, membuang kesempatan, tidak rela menderita, hanya menuntut perbuatan-perbuatan Allah yang menguntungkan dia, hanya mengejar maksud-maksud pribadi, ya tidak tahan menderita, karena tidak berlatih memperhidupkan hayat yang tahan menderita itu. Akibatnya apa? Mereka menjadi rusak, saudara-saudari. Rusak oleh hawa nafsu. Tetapi kalau kita terus melatih roh kita, kita akan luput dari perusakan. Ya, semua yang saya sampaikan barusan semoga bisa kita pahami dalam pengalaman kita. Inilah pengalaman ekonomi Allah, saudara-saudari. Puji Tuhan, ya. Sekarang saya izin undur. Mari saudara-saudari berbagi nikmat. Amin. Amin. Baik, saudara-saudari, silakan yang mau berbagi nikmat. Kita masih ada beberapa menit ke depan untuk bisa menambahkan atau melengkapi. Silakan saudara-saudari. Amin. Ya, cukup keras, saudara.
sedikit kurang saja. keras. Oh, masih kurang keras ya. Oh, oke. Kalau gitu silahkan saudara Agus atau saudara-saudari yang lain dulu. Saya sementara mengatur ininya ya, hardware-nya dulu ya. Ya silakan, mungkin ada saudara-saudari yang lain yang ingin mengawali. Amin. Ya, saya akan mengawali lebih dulu ya, sambil menunggu yang lain. Ya, saudara-saudari, kita hari ini ya, kita adalah dipanggil untuk berbahagia dan berpartisipasi dalam sifat ilahi yang telah diberikan kepada kita melalui iman di dalam Kristus. Puji Tuhan ya. Dalam 2 Petrus 1 ayat 1 tadi sudah dijelaskan, kita diajarkan bahwa iman yang kita miliki adalah iman yang sama berharganya dengan iman yang dimiliki oleh para rasul. Meskipun kita telah menerima sifat ilahi dalam roh kita diajak untuk mengalaminya lebih dalam lagi dengan mentransformasi jiwa kita agar ikut serta dalam ekspresi sifat ilahi, yaitu Tuhan Yesus sendiri ya. Tuhan Yesus sebagai gembala jiwa kita berkehendak agar kita tidak hanya menerima sifat ilahi, tetapi juga membagikannya. Dan ini adalah ajakan untuk mengintrospeksi apakah kita telah berpartisipasi dalam aktivitas ilahi di dalam kehidupan kita. Iman yang sebenarnya bukan sekedar keyakinan buatan manusia, melainkan kehidupan Kristus yang ada di dalam kita. Mari saudara-saudari, kita ingat bahwa iman bukan hanya sekedar hasil usaha kita, tetapi merupakan hayat yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Dengan demikian, kita tidak hanya dipanggil untuk hidup dalam sifat ilahi, tetapi juga untuk berbagian dan berpartisipasi dalam karya Tuhan. Bersama-sama dengan saudara-saudari seiman ketika kita menjalani hidup sehari-hari. Mari kita berbagi sifat ilahi dengan orang lain melalui tindakan kasih, perkataan yang membangun, dan komitmen untuk mencerminkan karakter Kristus. Kita adalah bagian dari kerajaan Allah yang sedang melakukan aktivitas ilahi di tengah dunia ini. Saudara-saudari, berita pagi hari ini kita bisa dapatkan bahwa kita telah diberikan sifat ilahi dan iman yang sama berharganya dengan para rasul. Tugas kita adalah menghidupi dan membagikan sifat ilahi ini kepada dunia, kepada saudara-saudari kita, berpartisipasi penuh dalam aktivitas ilahi dan mewujudkan kasih Kristus dalam setiap aspek kehidupan kita. Itu yang bisa saya dapatkan pagi hari ini. Saya persilakan saudara-saudara yang lain bisa menambahkan, melengkapi, dan bisa berbagi nikmat. Amin. Ya, khususnya pada pagi hari ini, ya, saya diingatkan dengan apa yang disampaikan dalam 2 Petrus 1 ayat 4 itu ya. Saya agak terhenyak sekali lagi ya dengan ayat ini, walaupun kalau dilihat dari aspek alur daripada ayat ini, yaitu dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita
janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Ya. Jadi yang saya pahami dalam perkara ini adalah sesungguhnya sesudah berbagian dalam kodrat ilahi inilah kita bisa mendapatkan bagian daripada janji-janji yang berharga itu sebenarnya. Dan kodrat ilahi ini sebenarnya sudah disalurkan ke dalam diri kita ketika kita dilahir barukan, sehingga kita di dalam diri kita ini sesungguhnya sudah memiliki kodrat ilahi itu, ya, yaitu natur ilahi, sifat-sifat ilahi, ya. Tentunya sifat ilahi ini adalah sifat-sifat yang bukan kealahan, ya, tetapi atribut daripada Allah, ya, kasih, ya, kebajikan, ya, hal-hal yang seperti demikian, ya, juga di dalam diri Yesus, ya, di dalam inkarnasinya, di dalam diri Yesus sebagai manusia, ya, karena kita adalah manusia yang serupa dengan manusia Yesus, ya, yang kita diharapkan untuk hidup sebagaimana manusia Yesus itu sendiri, yang taat dan setia pada maksud dan tujuan dan kehendak Allah yang tinggal di dalam dirinya. Nah, inilah yang saya rasakan pada pagi hari ini, ya. Walaupun hal ini sesungguhnya sepertinya hal yang sangat seringkali, ya, jadi pembicaraan di tengah-tengah orang-orang Kristen, ya. Tetapi mudah-mudahan kata kodrat ilahi ini, ya, yaitu natur Allah, segala sifat-sifat Allah ini yang berhuni di dalam diri kita ini sesungguhnya menjadi satu keinginan daripada Allah itu sendiri supaya terekspresi secara penuh, secara limpah, secara sempurna. Dan tentunya ini adalah suatu perjalanan yang tidak akan gagal dari sisi Allah, tetapi dari sisi kita perlu bertumbuh di dalamnya, ya, yaitu dengan, ya, mengambil bagian daripada apa yang ada di dalam diri kita, yaitu keinginan-keinginan diri kita supaya boleh dipenjarakan, ya. Kita beberapa waktu lalu pernah FKKP membicarakan perkara ini, sehingga hayat ini bisa bekerja dengan leluasa, ya, dan mengekspresikannya melalui jiwa kita. Ketika jiwa kita dijenuhi, pada akhirnya akan terekspresi melalui, ya, perbuatan kita, perkataan-perkataan dan pemikiran kita. Juga pada garis besar, ya, hari pertama dan hari kedua ini juga dibicarakan tentang kendalian diri yang berasal daripada kodrat ilahi ini, ya, yaitu hayat ilahi yang tinggal di dalam diri kita. Di dalam kendalian diri ini bukan hanya hal-hal yang bersifat kendalian seperti atas marah-marah, ya, atau, ya, kemalasan, tetapi juga atas kebiasaan-kebiasaan, ya, sifat-sifat dan karakter kita, ya, bisa kita kendalikan, yang mana itu membutuhkan memang satu tekad, ya. Dan memang kita seringkali lemah. Satu-satunya adalah kita perlu datang kepada Tuhan di dalam doa, supaya di dalam segala kelemahan kita itu, baik kita mulai dari kelemahan tekad, dan kelemahan tentunya di dalam mewujudkan tekad kita, ya, kita bawa ke dalam doa, dan Tuhan tahu segala kelemahan kita itu,
Saudara-saudari jika tidak ada karena waktu juga. Akan. Iya, maaf ya. Iya, terima kasih. Saya hanya membagikan bahwa ternyata untuk mencerminkan karakter Kristus itu sangatlah susah ya, Bapak Ibu. Nah, seringkali saya sendiri yang mengalami bahwa untuk mencerminkan karakter itu atau mengendalikan diri sungguh sangat tidak susah. Tetapi saya pun menyaksikan dalam kehidupan saya bahwa untuk mencerminkan karakter Kristus itu sebenarnya sih kalau dengan tekad dan niat serta memang ada bakat itu nggak susah-susah amat ya walaupun memang gampang susah karena memang kita tahu bahwa mengikut Kristus itu adalah sesuatu yang sangat bukanlah gampang, tetapi tiap hari kita harus memikul salib dan harus memikul tanggung jawab entah itu yang ringan ataupun yang besar, tetapi kita harus dalam diri kita harus memiliki mengendalikan diri ya. Namun untuk menjaga tanggung jawab itu sendiri kita memang memerlukan pengendalian diri, yaitu kesabaran dan keteguhan serta ketaatan. Nah, apabila kita memiliki hal itu, saya kira ini sudah lengkap dalam kehidupan kita, sebab hanya ketaatan, kesabaran, dan hati yang teguh mampu mengendalikan kita dari segala situasi yang membuat kita jauh dari karakter Kristus ya. Ya, mungkin itu yang bisa saya bagikan, mungkin hanya singkat, tetapi semoga hal ini akan membuat kita semakin masuk dalam menikmati karakter Kristus dan semakin bagaimana kita menikmati keteladanan dan karakter itu yang ada di dalam diri kita masing-masing. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Saudara Christina, Tuhan berkati. Baik, saudara-saudari, karena waktu juga kita akan akhiri untuk pagi hari ini. Kita akan tutup dengan doa. Amen. Ya. Tuhan Yesus. Amen. Yesus. Tuhan Yesus. Puji syukur Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih atas karunia-Mu yang luar biasa Tuhan, yaitu sifat ilahi yang Tuhan telah tanamkan dalam diri kami. Amen. Tidak hanya menjadi penerima, tetapi juga pemberi, agar kami dapat mengekspresikan kasih dan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kami. Amen. Ajari kami untuk mentransformasi jiwa kami, agar kami dapat berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas kerajaan-Mu. Iman yang telah Tuhan tanamkan dalam diri kami menjadi sumber kekuatan dalam menjalani kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami dapat membagikannya dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat beraktivitas. Terima kasih saudara-saudari. Terima kasih saudara-saudari. Selamat pagi, selamat aktivitas. Amin. Selamat pagi semuanya. Izin turun ya. Amin. Terima kasih saudara-saudari. Terima kasih saudara Diki. Amin. Terima kasih saudara Diki. Amin. Amin.